Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana. Dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Iya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya, kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Anto Aprianto dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Tamu Kita pekan ini. Alhamdulillah, saya tidak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustadz Oleh Solihin, Sarjana Ilmu Komunikasi. Beliau adalah penulis buku-buku remaja yang bestseller. Baik, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anto. Wah, sehat Kang Oleh? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah baik ya. Iya. Nah, pendengar yang beriman, bagi kaum muslimin, menyebarkan dakwah adalah kewajiban. Itu sebabnya berbagai upaya untuk syiar Islam akan dilakukan oleh kaum muslimin. Termasuk salah satunya adalah dakwah melalui tulisan. Tentu saja, agar tulisan yang kita buat tidak hanya untuk konsumsi pribadi, kita harus mengemasnya dengan menarik melalui jalur pemasaran agar bisa dibaca banyak orang. Salah satu yang bisa diupayakan adalah dengan menulis buku. Meski terlihat sederhana, namun jika tidak dikelola dengan baik dan direncanakan dengan matang, bisa berakibat pada tidak lancarnya proses memasarkan ide yang terkandung di buku yang kita tulis tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka insya Allah pada kesempatan rubrik Tamu Kita pekan ini, kita akan mencoba membahas masalah tips menerbitkan buku sendiri bersama Ustadz Oleh Solihin, Sarjana Ilmu Komunikasi yang biasa akrab dipanggil dengan sebutan Kang Oleh. Baik, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Kang Oleh. Nah, Kang Oleh, bagaimana sih sebetulnya proses membuat sebuah buku itu sebelum diterbitkan tentunya? Iya, terima kasih Mas Anto, juga pendengar Voice of Islam di mana saja berada. Berkaitan dengan proses pembuatan buku, ya setidaknya ada beberapa langkah ya yang untuk bisa kita lakukan. Itu yang pertama adalah mencari tema. Nah, tema ini yang harus menarik dan juga unik, sebab orang itu akan mudah membaca buku kita nantinya manakala tema-tema yang diangkat itu adalah tema yang menarik pembahasannya. Sehingga di sini kita harus menyiapkan temanya dulu gitu. Apa sih? Biasanya tema-tema yang menarik itu adalah hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya umum.
umumnya. Kemudian tema itu mungkin belum pernah dibahas oleh orang lain, ya. Atau kalau sudah pernah dibahas tapi kelihatannya orang tetap ingin melihat. Nah, jadi tema itu yang disiapkan pertama kali. Kemudian yang kedua, memilih sasaran pembaca. Kita pengennya pembaca yang seperti apa sih gitu? Apa pembaca anak-anak barangkali kan gitu. Karena banyak juga kan orang yang menulis buku anak ya. Kemudian pembaca remaja, ada juga pembaca dewasa. Nah, dewasa ini bisa jadi dibagi dua nanti sasarannya, kita apakah temanya ingin tema dewasa yang pria atau dewasa yang wanita kan gitu. Jadi sebetulnya segmentasi pembaca ini sangat banyak gitu. Nah, kita mau yang mana dibidik? Mau tadi anak-anak, mau remaja, mau dewasa gitu ya, atau mau orang tua, maksudnya udah model kakek nenek gitu kan. Saya pikir juga mereka perlu mendapat informasi berkaitan dengan buku yang akan kita tulis. Jadi terserah kita mau kemana fokuskan gitu kan. Kemudian yang ketiga di sini mencari bahan dan data ya. Nah, tentunya di sini yang paling akurat dan bisa terpercaya dipertanggungjawabkan. Kalau tadi yang tips yang kedua itu kenapa harus segmentasinya harus jelas, karena berkaitan dengan kemasan nanti ya, kemasan gaya penyampaiannya, terus informasinya harus seperti apa. Nah, di situ memang diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah dari sisi bahannya. Bahannya itu harus kuat, harus yang terpercaya, harus yang akurat. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu dibaca banyak orang nanti kan gitu. Dibaca banyak orang. Kalau kita khusus misalnya masalah remaja, berarti kan tema-temanya dan sebagainya itu berkaitan dengan remaja dan datanya juga harus yang valid, yang terpercaya. Kemudian yang keempat di sini yang perlu dipersiapkan lagi sebelum menuliskan buku itu adalah nanti kita akan dibawa kemana sih pembaca kita gitu. Makanya diberikan solusi ya. Solusinya seperti apa ya, tentu solusinya harus jelas, jangan yang biasanya, jangan menyerahkan kepada pembaca, itu malah membingungkan nanti. Seperti film-film saat ini kan lebih banyak ya sinetron lah contohnya ya, kalau itu bidang sinetronnya. Itu seringkali menyerahkan pada pembaca kesimpulannya. Termasuk buku juga sekarang banyak ya. Artinya hanya memberikan fakta, memberikan informasi, kemudian membiarkan pembacanya memilih. Nah, ini menurut saya malah menjerumuskan gitu. Tapi kita harus memberikan solusi yang jelas itu, dan itu jelas tidak bias ya. Kemudian yang kelima, nah itu harus ada keberpihakan yang kuat terhadap kebenaran. Jika kita menyampaikan kebenaran Islam, ya tentu harus kuat kepada keberpihakannya kepada Islam, karena ini adalah yang ingin kita sampaikan. Dakwah kalau misalnya tidak kuat ya keberpihakannya kepada yang kita dakwahkan yakni Islam, gimana coba rasanya kan gitu. Jadi ya dakwah itu harus kuat, kekeh gitu orang. Jadi saya yakini kebenarannya. Nah, 5 poin ini yang menurut saya itu bisa dilakukan untuk persiapkan pembuatan sebuah buku. Itu Mas Santo. Ya. Jadi itu termasuk bagian dari pengalaman Kang Oleh barangkali ya? Iya, insya Allah itu juga ini pengalaman saya dalam kalau menyiapkan naskah ya. Betul. Baik, kemudian biasanya kan kalau sudah jadi bukunya kita ketik rapi, kemudian ditawarkan ke penerbit ya Kang Oleh ya. Nah, langkah-langkahnya itu untuk menawarkan buku kita atau tulisan kita ke penerbit itu gimana? Ya, jadi yang pertama kalau ingin menawarkan ke penerbit, taruhlah kita udah jadi ya bukunya yang kita tulis itu udah segmentasinya udah jelas. Nah, maka pilih penerbit yang memang tema-tema itu cocok dengan kita. Dia sering menerbitkan buku yang sesuai dengan apa yang kita tulis. Misalnya ada penerbit A gitu ya. Dia ada juga produknya yang untuk remaja misalnya. Dan kita nulis remaja ya bisa masuk ke situ. Tapi jangan sampai kita mengirimkan naskah kita kepada penerbit yang tidak sesuai dengan naskah kita. Itu nggak akan dimuat bisa jadi gitu kan. Seperti ada penerbit khusus pertanian ya. Sementara kita nulisnya tentang gaya hidup yang akan dimuat gitu, nggak akan ini. Jadi harus pandai melihat penerbitnya mana sih gitu. Udah penerbit. Nah, makanya untuk lebih mudahnya tuh cari toko buku ya. Kita cari buku. Kayaknya nih penerbit ini sering muat tema-tema yang saya juga cocok nih saya dengan buku yang akan saya kirim. Nah, itu jadi yang dipilih itu. Kemudian yang kedua, pilih penerbit yang jangkauan pasarnya luas. Nah, tentu saja ini gampang-gampang susah ya, karena kita tidak bisa survei mungkin melakukan langsung ya ke penerbit tersebut. Tapi bisa dilihat secara acak, secara kasar itu di toko buku. Misalnya kita datang ke toko buku, ada 5 di kota kita ya, misalnya dilihat kok semua di toko buku ini semua ada penerbit ini gitu kan. Nah, maka itu harus dipilih, berarti ini jangkauannya lumayan luas gitu. Jadi tentang penerbit yang jangkauannya luas tuh tadi bisa lihat ya dari di toko buku saja, misalnya dia banyak gak menjual penerbit tertentu tersebut gitu kan. Nah, jadi ini insya Allah penerbit ini berarti ada di mana-mana. Bahkan mungkin bila perlu kita jalan-jalan ke kota mana atau nanya ke teman kita
Jakarta gitu, di daerah lain ada nggak penerbit ini? Nah, buku-bukunya di toko buku tersebut ada nggak? Itu insya Allah luas jangkauannya gitu kan. Kenapa ini perlu kita pikirkan? Karena ya kita ini kan jualan itu kan harus banyak yang beli, banyak yang tahu. Kalau beli mungkin nomor sekian ya orang bisa milih, tapi orang banyak yang tahu dulu gitu kan. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak tahu ya. Maka kalau atau ini diganti jadi tak tahu maka tak beli gitu kan. Nah, jadi harus Tak beli cari jadi penerbit ya. jadi rugi gitu. Betul ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ada strategi khusus buat kita jika kita belum dikenal sama penerbit. Nanti misalnya secara kasarnya siapa lu gitu kan ngirim-ngirim Penulis tulisan baru ke sini. ya. Pemula. Pemula misalnya kan. Nah, di situ kita bisa pakai pengantar orang-orang yang terkenal. Ya dulu seperti saya nulis buku Jangan Jadi Bebek ya. Itu kan saya minta pengantar Kang Hari Mukti. Orang kan kalau solihin belum kenal kan gitu. Paling saya terkenal hanya di rumah saja sama istri saya dan ibu saya. Sama anak saya terkenal. Tapi kalau di luar kan belum tentu. Ini tapi begitu ada pengantar Hari Mukti, dilihat mungkin Hari Muktinya kan gitu. Nah, atau juga bisa minta pengantar ke penulis lain yang sudah terkenal. Bisa selain mungkin pengantar yang kecil tingkat ada yang namanya endorsement. Nah, itu misalnya yang ditulis di belakang, di depan cover depan atau cover belakang itu suka ada tulisan misalnya buku ini adalah buku ini sangat menarik, inspiratif dan sebagainya. Penulisnya terlihatan semangat. Nah, tertanda misalnya siapa gitu kan, kasih terangan penulis buku ini atau guru di mana dan sebagainya lah. Nah, itu pakai endorsement. Kemudian yang keempat, nah kita mengirim draftnya ya ke penerbit. Seperti misalnya print outnya saja ya, kirim atau lewat email bisa sekarang ya. Nah, jadi tergantung dari penerbitnya. Hanya saja kalau menurut saya lebih baik draftnya saja dulu ya. Artinya dikirim lewat pos misalnya. Kalau penerbitnya tetangga kita ya kirim saja gitu langsung pakai flashdisknya bawa gitu. Sebab nanti khawatir kalau lewat email itu ya kan kenapa-napa. Biasanya kan kena virus nanti di sana kan repot, nanti malah nggak keambil, lama lagi gitu kan ininya. Tapi kalau lewat itu kan ya diupayakan ini. Jadi hal yang teknis. Nah, itu juga perlu yang walaupun teknis tapi saya pikir perlu diperhatikan. Jadi kemungkinannya juga bisa terjadi Kang Oleh ya, bisa diterima, bisa juga ditolak gitu ya. Iya. Kalau diterima ya syukur alhamdulillah tadi bisa langsung dicetak dan kemudian dipasarkan. Tapi kalau misalnya buku tersebut atau tulisan kita itu ditolak oleh penerbit, itu gimana Kang Oleh? Ya, sebetulnya kita nggak usah khawatir ya, karena saya teringat kata-katanya Stephen King itu ya. Kalau Hawking yang kayak Stephen King yang menulis cerita-cerita horor itu ya. Nah, dia pernah mengirimkan ke beberapa penerbit. Terus saya baca di biografinya itu, dia pernah mengirim tulisan dan ditolak. Banyak ya, udah beberapa penerbit yang menolaknya. Tapi ada satu penerbit yang membuat dia semangat karena ketika dikembalikan tuh ditulis naskah Anda ini cukup bagus, tetapi di penerbit kami belum bisa menerbitkan, barangkali di penerbit lain ada yang cocok kan gitu. Nah, itu kan intinya bahwa tidak semua penerbit itu mungkin sama pikirannya kan gitu. Bisa jadi menurut kita kayaknya bisa deh, ternyata enggak. Kita kirim ke tempat lain, bisa jadi bisa kan itu. Termasuk buku saya juga yang Jangan Jadi Bebek itu ya. Nah, itu kan udah ada 4 penerbit gitu ya. 3 diantaranya itu penerbit besar, itu malah menolak buku Jangan Jadi Bebek itu. Tapi ketika di Gema Insani, nah itu yang penerbit terakhir ini yang menerbitkan buku ini ternyata diterima gitu kan. Dan alhamdulillah bestseller. Dan pernah ada dari penerbit yang pernah saya kirimi itu minta gitu kan untuk nanti di tempat saya gitu. Saya bilang kita butuh perjuangan emang kan gitu, butuh perjuangan dari sisi menerbitkan buku. Nah, mungkin saya belum seberapa ya dibanding yang lain, barangkali ada yang sampai misalnya contoh ini yang Rocky itu, Rocky. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Nah, itu dia sampai 1885 kali dia ditolak gitu kan ketika menawarkan film itu. Ternyata ke yang 1886 gitu ya. Baru diterima, rumah produksinya itu menerima dan itu ternyata biasa ini box office ya filmnya. Nah, jadi intinya jangan khawatir. Pokoknya terus saja nulis ya. Jadi jangan berhenti. Kalau enggak ya kirim ke penerbit lain. Nah, makanya disiasati kalau kita khawatir di penerbit satu itu ditolak, kita bikin aja 2 naskah atau 3 naskah. Kirim ke penerbit yang berbeda. Karena kalau nungguin kan rata-rata tuh sebulan ya. Sebulan baru ada kabar. Itu yang paling cepat sebulan. Sementara kalau ditolak kan kita juga udah siap dengan tulisan yang lain. Maka sembari nunggu sebulan tuh kita ngetik lagi, nulis lagi. Siapa tahu nanti itu ditolak kita tawarkan lagi. Oke, misalnya nanti kita offer ke penerbit lain. Jadi tetap setiap harinya ada gitu aktivitas nulis. Jadi nggak usah nungguin orang ngirim karya satu diem aja ya, itu nggak efektif kalau menurut saya. Ya. Gitu. Kalau boleh tahu Kang Oleh Iya, itu iya. sudah berapa kali itu Kang Oleh mengalami misalnya sebelum karya-karya Kang Oleh itu diterima kemudian diterbitkan, berapa kali ditolak? Kalau ngirim tulisan sering ya. Iya. Ngirim tulisan artikel kayak gitu kan cukup sering juga ditolak ya. Kemudian tapi bagi saya itu karena yang terpenting adalah bagaimana saya harus menulis ya. Minimal kan yang baca redakturnya gitu kan. Minimal yang baca redakturnya. Kita menyampaikan pesan kebenaran ya bagi siapapun gitu yang bermanfaat, apalagi itu kebenaran Islam, kita terus sampaikan. Nah, jadi saya cukup sering juga. Nah, termasuk buku tadi itu kan sampai 4 kali ya
ya ditolak itu. Bahkan ada juga buku naskah satu-satunya ya yang sampai saat ini itu buku fiksi. Saya itu pernah ditolak di penerbit ya, satu penerbit ditolak. Tapi kemudian ketika ditolak itu diterima di tempat lain kan gitu, bisa juga seperti itu. Bahkan penerbit yang menolak tuh kok sampai yang naskahnya Kang Oleh nggak diterima di sini kan, tempat lain. Udah di sini udah dikirim Pak ke sini misalnya, cuman nggak diterima. Nah ternyata kan kita percaya diri bahwa naskah kita ya insya Allah baik gitu. Hanya mungkin nggak cocok, nggak berjodoh gitu dengan penerbit tertentu. Bisa jadi dengan penerbit yang lain kan gitu. Nah jadi intinya sih nulis terus gitu. Bagaimana kalau misalnya dalam praktiknya ketika kita mengirim tulisan itu ke berbagai penerbit? Nah itu apakah ada ketentuan bahwa tidak boleh diterbitkan oleh dua, atau kalau sudah diterbitkan yang lain, penerbit lain tidak boleh menerbitkan, gimana itu? Ya, ada ketentuannya nggak? Ada aturannya ya. Artinya ketika kita menerbitkan buku itu biasanya deal ya dengan penerbit. Itu kan sudah ada akadnya. Akadnya itu salah satunya tidak boleh menerbitkan karya yang sama di tempat yang lain selama masih ada akad ini. Nah persoalannya mungkin ada dua masalah kali. Maksudnya dua kejadian yang hampir sama, seperti ketika kita ngirim dua tulisan, ternyata dua-duanya diterima. Nah gimana tuh? Dua-duanya diterima, ya pilih saja salah satu mana yang kira-kira menurut kita kedepannya prospeknya bagus. Dilihat aja penerbitnya, dilihat jangkauan pasarnya gitu ya. Nah jadi nggak usah khawatir ya, kalau memang nggak bisa juga ya sholat istiqoroh deh, nanti yang mana pilih salah satu, tetap nggak boleh dua-duanya. Jadi harus ada aturan mainnya juga. Nah pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita yang baru sedikit ya kita bahas, kita gali dari Kang Oleh tentang tips menerbitkan buku sendiri. Dan saya yakin buat Anda pendengar setia, pendengar yang budiman, pendengar yang mendengarkan Voice of Islam dimanapun Anda berada, semakin ingin tahu bagaimana caranya untuk menerbitkan buku karya sendiri. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi dengan Kang Oleh, narasumber kita, setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku, berarti melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu.
Masih Anda ikuti Voice of Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Anto Aprianto dan Ustadz Oleh Solihin, Sarjana Ilmu Komunikasi yang akrab dipanggil dengan sebutan Kang Oleh. Masih dalam rubrik tamu kita pekan ini. Dan kali ini kita sedang membahas topik yang menarik, yaitu tentang tips menerbitkan buku sendiri. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Kang Oleh. Nah, Kang Oleh, sebetulnya penulis itu profesi atau sambilan atau apa nih kedudukan penulis itu sendiri, Kang Oleh? Iya, tergantung orangnya ya. Kalau saya ada juga yang memang yang total ya untuk menjadikan menulis itu menjadi profesinya. Tapi banyak juga yang dia sambil bekerja yang lain ya. Kan ada juga seperti sebagai kita nyebut contoh ya, misalnya Faisal Baraas itu kan dokter profesi utamanya tapi juga penulis gitu, atau Mirawe misalnya yang dia dokter tapi juga menulis novel. Jadi sebetulnya tergantung orang yang memandang mau menjadikan profesi atau mau menjadikan ya hobi saja, kan tergantung itu dilihat. Jadi tidak semua orang mungkin bisa disamakan gitu menganggap ini. Kalau saya sendiri merasa ya bahwa sampai saat ini memang bagian dari hidup saya gitu kan menulis. Jadi karena saya juga kan menerbitkan buletin gitu kan, dunianya nggak jauh lah dari tulis menulis gitu. Bukan hanya ini, mungkin udah jadi profesi kali ya gitu. Walaupun sebetulnya memang niat saya menyampaikan ini kan bagian dari dakwah walaupun lewat tulisan gitu. Nah itu nanti dilihat tergantung orangnya kan, profesi atau sekedar hobi gitu. Nah, kalau gitu keuntungannya apa aja sih kalau jadi penulis, Kang Oleh? Barangkali ada yang masih berpikir, kalau jadi penulis masih pikirannya kan materi gitu kan. Nah, gimana tuh, Kang Oleh? Iya, saya pernah ditanya juga gitu. Kebetulan ngisi beberapa sekolah menulis ya. Jadi ada bimbingan belajar menulis, ada sekolah khusus menulis itu ada di Jakarta ini, dan itu cukup prospektus ya, cukup prospektif gitu ya. Maksudnya cukup bagus. Banyak bahkan ada dengan harga yang menurut kita gitu kan kelihatannya nggak kejangkau gitu, tapi banyak yang mau gitu kan. Ternyata memang orang mau, alasannya ketika saya ngobrol-ngobrol itu karena mereka ingin di hari pensiunnya itu punya kegiatan sama menulis gitu, bermanfaat atau dia untuk bisa menambah ini. Nah jadi kalau menurut saya memang keuntungannya barangkali ya secara materi insya Allah ada. Saya pribadi ketika ingin menulis itu memang awalnya ya karena saya ingin menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, sehingga saya berkomitmen sejak awal menulis itu ini bagian dari ibadah saya gitu, dakwah saya, perjuangan saya, sehingga insya Allah ada semangat yang akan terus menyala ya. Karena kalau nulis hanya untuk mencapai kepuasan materi misalnya, nanti ketika tidak tercapai malas nulis gitu kan. Kalau kemudian salah target utamanya nulisnya ingin ketenaran, ternyata nggak tenar ya, nanti nggak nulis gitu. Tapi kita nulis untuk menyampaikan dakwah bagi dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga kita tertantang terus gitu untuk kalaupun kemudian misalnya tulisan kita laku, dijual, dapat materi, saya pikir itu efek samping. Efeknya aja ya. Kemudian Akibatnya gitu ya. Akibatnya. Kemudian kita terkenal di mana-mana juga itu efek samping saja gitu. Baik. Nah, baik, kita kembali lagi ke masalah menerbitkan buku nih, Kang Oleh. Kalau misalnya kita mencoba untuk mengirimkan naskah kita ke penerbit. Nah, bagaimana kalau sekarang kita berpikir untuk bikin buku indie ya. Istilah indie kan, Kang Oleh. Jadi menerbitkan buku sendiri itu bagaimana, Kang Oleh? Iya, itu bisa juga ya. Tapi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu soal dana. Memang ini relatif ya. Kalau bicara dana itu sebetulnya relatif. Artinya besar juga belum tentu bisa berhasil, kecil juga belum tentu tidak berhasil gitu kan, tergantung. Makanya dipikirkan. Makanya soal dana ini kita tentunya harus ada ya, budget setidaknya kita sesuaikan. Misalnya kalau kita mau bikin buku, tentunya dana itu harus jauh lebih besar dibanding kalau kita bikin buletin misalnya. Saya sendiri mengelola buletin Gaul Islam ya, buletin remaja itu tidak perlu cukup dana yang menurut saya sangat besar ya, bahkan di bawah 1 juta pun untuk modal
awal insya Allah bisa, asal kita bisa muternya gitu ya. Nah itu untuk buletin. Tapi kalau untuk buku saya pikir mungkin 2 kalinya lah atau 3 kalinya dari itu. Tapi itu tergantung kita maunya seperti apa pengennya. Jadi intinya dana tetap harus ada, walaupun hasilnya relatif, tidak semua harus samakan tertentu misalnya, enggak ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memikirkan tampilan buku, desainnya, kemudian kemasannya. Sebab orang pertama kali itu melihat covernya ya. Kalau melihat buku itu yang pertama, apalagi kita nggak terkenal ya, misalnya kayak buku saya tuh Jangan Jadi Bebek itu justru orang nggak terkenal penulisnya siapa katanya. Tapi pokoknya yang ada gambarnya bebek itu orang. Nah itu kan yang terkenal ininya covernya. Jadi orang ingatnya cuma bebeknya aja gitu. Yang terkenal judulnya, yang terkenal tuh sama ininya, pengantar. tampilannya. Tampilan. Pentampilannya. Jadi orang melihat itu. Karena saya waktu pameran itu ya orang nggak tahu, malah nanya, "Pak, saya pengen beli buku ini Jangan Jadi Bebek" gitu. Padahal penerbit itu ada saya di situ. Tapi orang nggak terkenal gitu kan, nggak tahu siapa gitu kan. Nah jadi orang malah, ini saya dipesankan sama teman saya beli buku ini gitu. Penulisnya siapa nggak tahu, pokoknya judulnya ini katanya. Oh ya udah, berarti bang dia kenalnya itu judulnya. Nah maka tampilan, judul, kemudian cover itu juga perlu kita garap ya, karena apalagi ini dana sendiri gitu, kita harus jangan main-main gitu. Kemudian yang ketiga, memilih percetakan, karena saya pikir kita berangkat dari nol ya, yang kaitannya juga dengan dana lagi. Betul. Makanya di situ ya, pertama dana ya, terus tampilannya, terus percetakannya, kualitasnya bagaimana. Jangan kita mungkin kerjasama dengan orang lain ya, karena jarang yang kemudian sudah punya percetakan ya, jarang. Tapi rata-rata tuh penerbit dia apalagi sendiri ya, pengen kerja ke yang lain deh, percetakan yang lain. Itu disurvei harganya berapa, kemudian kualitasnya bagaimana gitu. Nah kemudian yang keempat, nah itu juga penting pemasarannya. Kita setelah jadi ini mau ngapain? Emangnya mau dikonsumsi sendiri gitu? Apa mau dibaca sendiri gitu kan, enggak gitu. Tapi kita bagikan kepada orang. Nah kita mulai itu pemasaran kecil-kecilan nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kita harus besar, enggak kan. Saya yakin penerbit yang sekarang besar pun awalnya pasti kecil dulu kan gitu. Nah mungkin dari mulut ke mulut, kita dari teman-teman sekolah misalnya atau teman-teman kerja gitu kan, bagikan ke situ, atau ke ada pengajian ramai di masjid nih, kita bawa kan gitu. Jadi kerja kerasnya dari awal tuh harus seperti itu barangkali ya pemasarannya, karena kan mungkin kita nggak bisa ya langsung nawar-nawarin, butuh juga dana. Kita tawarin mungkin ke toko buku yang terdekat dulu ya, kemudian ke teman-teman, ke komunitas pengajian misalnya. Kita bawa aja, ketika orang lain dengerin ceramah, kita juga jualan buku, nggak apa-apa. Buku kita sendiri kan gitu. Makanya jaraknya jangan banyak-banyak. Itu bisa dengan pemasaran seperti itu. Siapa tahu kalau kemudian bukunya bagus, banyak ya, ini kan kita juga bisa kembangkan lagi. Kemudian yang berikutnya itu distribusi, pengiriman. Taruhlah misalnya apa, kita mau dat sendiri karena deket, pakai motor misalnya, atau nitip ke temen, atau seperti apa. Dan jangan lupa kita promosi. Sekarang ada promosi yang sangat mudah di internet ya. Orang sekarang banyak mengakses internet. Kita bikin blog saja gitu, atau bikin website murah gitu kan. Nah kita publikasikan, promosikan karya-karya kita, buku kita, terbitan kita tuh lewat internet. Insya Allah itu juga mencoba untuk promosi. Jadi emang kerja kerasnya lebih besar kalau menerbitkan sendiri. Itu nih Mas Anto. Nah tapi kan biasanya antara mengirimkan naskah ke penerbit dengan menerbitkan sendiri ada perbedaan tuh Kang Oleh. Oh iya. Ya menurut Kang Oleh itu ada nggak sih untung ruginya dengan menerbitkan sendiri atau mengirimkan ke penerbit lain untuk diterbitkan? Iya, memang untung rugi sih ada ya, yang kita bisa lihat secara materi. Kalau ke penerbit langsung, kita kan untungnya itu ya dalam tanda petik gitu, kita tidak usah mikirin promosi, nggak usah mikirin gimana nyetaknya, nggak usah mikirin distribusi gitu kan, ditanggung semua, kecuali kita mikirin naskahnya udah gitu. Itu barangkali yang untungnya. Tapi ya ruginya ada juga gitu. Artinya ruginya itu dalam tanda petik juga ya, kita tidak terlalu lebih maksimal hasilnya. Karena kalau misalnya nanti jual putus dari penerbit ya, jual putus tuh ya naskah kita tawarin dihargai berapa nih, misalnya 10 juta gitu kan, atau 5 juta, sudah selesai jual putus tuh ya pada saat itu gitu, jual beli saja beres. Nanti kita bisa gigit jari, kayak teman saya tuh ada ketika bikin buku ternyata dia bestseller bukunya. Nah kalau bestseller kan karena kita jual putus ya sudah terhenti di situ gitu. Nah ada juga yang bagi hasil, atau istilah sekarang tuh pakai nama royalti gitu. Nah itu juga akan terus, tapi juga hitungannya kan tidak terlalu besar lah ya. Biasanya rata-rata antara 8 sampai 15% dari harga buku. Setelah ada yang dari harga buku, ada yang dari setelah dipotong untuk distributor dan sebagainya. Nanti ada akadnya sih yang seperti itu. Nah paling itu ya kalau ruginya ya dalam tanda petik. Tapi ya kalau penerbitnya besar, kemudian banyak nyebar luas, kita juga ada efek samping ya. Ini kita jadi terkenal karena bukunya banyak, bahkan mungkin pendapatan kita dari ngisi acara bedah buku dan sebagainya, ngisi ceramah di mana-mana, karena kita punya buku ini bisa jadi lebih besar dibanding yang bagi hasil, misalnya karena
cuma sebulan 6 bulan sekali gitu kan atau berapa. Jadi ada efek samping yang lain. Nah, kalau menerbitkan sendiri ini juga ada untungnya. Untungnya kita bisa mengkoordinir, bisa pengalaman lah untuk bisnis ya. Kemudian bisa mengelola dana dengan sesuka kita gitu kan. Terus kita mau apa dan sebagainya. Nah, tapi ya ruginya dalam tanda petik itu kita harus kerja keras dari awal bagaimana mengembangkan bisnis ini agar berhasil terus. Itu pasti mungkin dalam beberapa bulan ke depan itu kita pasti capek terus ya, mungkin rugi gitu kan. Nah, jadi ada pilihan terserah sih sebetulnya, tapi dua-duanya bisa kita lakukan lah kalau memang mau gitu, bisa kita jalani. Baik, untuk saat ini Kang Oleh ya. Iya. Itu tema-tema apa aja sih yang masih bisa laku dijual gitu kan ke konsumen pembaca? Iya, yang paling tidak menurut saya itu ada 4 ya. Pertama tentang keluarga, kemudian yang kedua tentang persahabatan, gaya hidup dan dakwah. Ini ternyata tema-tema besar yang menurut saya sangat layak jual ya. Keluarga nanti kan banyak juga kok kalau mau dipretelin kan, keluarga bagaimana tentang yang pranikah, tentang nikah, tentang anak-anak ya, tentang hubungan anak dengan orang tua gitu. Nah, itu bisa dibahas lebih detail sebetulnya, bagaimana misalnya kehidupan rumah tangga, suami istri dan sebagainya. Itu juga bisa dibahas. Kemudian tentang persahabatan, tentang gaya hidup apalagi banyak sekali gitu yang bisa kita garap dari situ tema-tema besarnya. Jadi tetap insya Allah masih laku. Terus dakwah juga bisa kan, mengemas bagaimana orang bisa mengerti tentang Islam, kita dakwahkan Islam dengan menuliskannya di buku dengan gaya bahasa yang sesuai segmentasi yang ingin kita bidik, mau remaja, anak-anak atau dewasa. Kemudian bagaimana sih Kang Oleh untuk membuat brand image kita itu sebagai penulis gitu? Iya, kalau brand image itu kan kita pertama harus fokus ya. Jadi kita mau nulis apa gitu. Kalau pendengar Voice of Islam itu pernah membaca buku-buku tertentu, kadang ada penulis itu terus gitu ya yang dibahas itu ya. Misalnya kayak Stephen King itu pasti horor terus. Dia punya brand image bahwa dia di situ pengen fokus di situ gitu kan. Atau buku-bukunya Pak Fauzil Azim misalnya tentang keluarga dan pernikahan. Nah, berarti dia pengennya itu gitu kan, fokus di situ. Atau saya misalnya remaja terus saat ini gitu kan, karena saya ingin membidik pasar remaja gitu, tema-tema Islam tapi untuk remaja. Nah, itu juga tergantung sih. Kalau mau misalnya pindah haluan, misalnya pengen yang umum ya silahkan, tapi intinya harus fokus ya, fokus kepada pembahasan ini. Dan jangan lupa kita harus banyak belajar tuh seperti apa, karena seringkali yang kita sampaikan itu mungkin sudah orang lain juga tahu gitu kan. Nah, kita ada yang lebih tahunya, kita lebih ada data-data yang mungkin orang lain nggak tahu tapi kita tampilkan. Kita makanya banyak belajar di situ, apalagi tentang sakopah Islam dan sebagainya. Barangkali untuk yang terakhir Kang Oleh. Iya. Nah, tips Kang Oleh atau pesan Kang Oleh untuk para pemula nih ya yang mulai tertarik menulis buku tapi belum mampu menulis buku, itu bagaimana caranya Kang? Iya, orang kan nggak ada yang instan ya, nggak ada yang proses, langsung berproses. Jadi intinya mulai sekarang latihan nulis ya. Sisihkan sehari deh, misalnya sehari 1 lembar saja. Ada rumusnya nggak Kang Oleh? Rumusnya? Iya. Rumusnya 3M kalau menurut Pak Kunto Wijoyo itu ya. Apa tuh 3M? 3M itu menulis dan menulis. Jadi cuma menulis ya? dan menulis. Itu menurut Pak Kunto Wijoyo ya? Iya, jadi saya pikir setuju juga, karena saya juga dulu nggak berangkat dari teori, saya langsung praktek gitu nulis tuh. Cuma bertanya ke teman saya dulu, dia kan ikut ini terus ya, ikut pelatihan nulis. Saya tanya, emang resepnya apa sih gitu? Kalau kata mentornya itu cuman dia bilang pokoknya apa yang kamu ingin tulis katanya. Ya udah saya tulis, ternyata berhasil. Sementara teman saya yang ngajarin saya malah sampai sekarang belum jadi penulis. Yang penting bisa menulis dan membaca gitu ya. Jadi gak buta huruf ya. Gitu. Terus baca nulis. Nah, kalau ingin menerbitkan sendiri atau menerbitkan orang lain, jangan putus asa, terus saja gitu. Karena suatu saat kita pasti juga akan mendapatkan hikmah dari situ. Misalnya jadi semakin sering nulis walaupun sering ditolak ya, tapi jadi mahir nulisnya kan gitu. Kemudian kalau menerbitkan sendiri juga jangan instan harus langsung gede semua, enggak, serba dari nol lah, dari awal. Insya Allah itu akan memberikan semangat juga. Jadi ini jangan putus asa, karena bisa jadi respon pembaca itu mungkin akan di akhir gitu kan, akan lama. Oh ini nanti baru sebulan diterbitkan baru muncul respon karena bukunya baru terpasarkan, kan bisa jadi begitu. Jadi jangan pesimis ketika di awal-awal kok kayaknya nggak lama. Yang penting ya pokoknya nulis terus berusaha baik menerbitkan di orang lain ataupun sendiri. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang tips menerbitkan buku karya sendiri. Satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah menulis itu mudah ya. Kalau ingin bisa menulis maka rumusnya cuma 3 kata Kang Oleh ya. 3M, menulis dan menulis. Baik, bagi pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 94
924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya, Anto Aprianto, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Oleh Solihin, Sarjana Ilmu Komunikasi, alias Kang Oleh, atas penjelasannya. Ya, Kang Oleh, terima kasih. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.